Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh menjelang pagi ini kita dapat berjumpa dalam kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Edisi ini akan membahas tentang tema tafsir sosial perspektif Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kita dapat menjumpai apa yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam surah Al-Ma'un. Di sana ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Dalam 3 ayat ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pertama bahwa orang yang membohongi dalam agama, orang yang berbohong terhadap agama bukanlah orang yang tidak membenarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi adalah orang yang beriman, orang yang mengaku percaya kepada Nabi, akan tetapi keimanannya tidak menjelma, tidak termanifestasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Sekalipun dia beriman, tapi kalau menghardik anak yatim, maka itulah tanda pertama orang yang berbohong atas nama agama. Dia mengaku percaya kepada Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah, yakni untuk menyayangi sesamanya. Nah, anak yatim ini menjadi pembahasan karena menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yatim ini adalah kalangan yang paling lemah di antara orang-orang yang lemah. Mengapa demikian? Dilihat dari 2 pandangan ya. Dilihat dari 2 variabel maksud saya. Pertama, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya dan dia belum sampai usia yang dewasa. Artinya kita tahu sama-sama anak kecil belum mampu untuk mencari kehidupan sendiri, belum mampu baik secara pikiran karena dia masih kecil, dan belum mampu secara fisik. Sudah secara pikiran belum mampu, maksudnya belum mampu itu anak kecil itu usia 5 tahun, 7 tahun, di bawah 10 tahun itu tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan secara berpikir sekalipun untuk mencari rezeki. Di samping itu anak kecil yang yatim itu tidak punya kemampuan secara fisik untuk mencari rezeki. Hal ini berbeda dengan orang tua. Orang tua yang sudah kakek-kakek, yang sudah renta, dia punya kemampuan secara akal dan secara pengalaman untuk mencari rezeki, untuk mencari kehidupan kebutuhan dia sehari-hari. Meskipun secara fisik dia terbatas. Kalau yatim itu dia terbatas secara akal dan terbatas secara fisik. Ketika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku membenarkan kepada ajaran Nabi, tapi dia berbuat buruk kepada anak yatim, di mana anak yatim adalah elemen paling lemah di antara orang lemah, maka yukadzibu biddin, dia adalah orang yang membohongkan kepada agama.
Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir surah Al-Ma'un di halaman 603 beliau menyatakan bahwa anak yatim ini adalah tanggung jawab penuhnya Allah kepada mereka. Allah yang menciptakan keadaan seperti itu. Keadaan bapaknya meninggal adalah keadaan yang sudah menjadi takdir Allah. Maka Allah yang bertanggung jawab secara langsung kepada anak yatim itu. Fa anna aujaba ala nafsi ayya'isha, dan Allah mewajibkan kepada dirinya ayya'isha untuk menghidupi secara langsung kepada anak yatim itu. Walakinni uridu an aro asara ta'atuf, akan tetapi aku, kata Allah, uridu bermaksud an aro untuk melihat asara ta'atufin, peran kasih sayang, peran saling kasih sonati makhlukku ala sonati terhadap makhlukku. Pada dasarnya anak yatim itu adalah tanggung jawab penuh Allah. Allah menjadi walinya. Akan tetapi Allah bermaksud agar terjadi saling kasih, tersebarnya ajaran kasih sayang, di mana makhluknya yang kuat menyayangi makhluknya yang lemah.